Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Mpu Badatu pergi ke Mahipit untuk bertemu dengan Linggopati. Bagaimanakah setelah mereka bertemu? Mari simak bersama-sama. Salam budaya. Linggopati menarik napas dalam-dalam, katanya, "Apalagi yang akan kau katakan kepadaku, Empu? Maaf, bahwa aku tidak dapat membawamu ke padepokanku. Jika bukan kau yang bodoh, maka pengawalmu itulah yang akan membuka rahasiaku. Kau tahu bahwa aku bersama pengawalku di sini. Mereka memang terlalu bodoh. Lihatlah, bagaimana mereka mundar-mandir mengawasi aku yang berdiri di sini. Suruhlah mereka agak mengekang diri sedikit. Kau pun harus tahu bahwa di Mahipit sekarang berkeliaran petugas-petugas sandi dari Singosari." Mpu Badatu menarik napas, katanya, "Aku mengerti, bukan saja di Mahipit, tetapi juga di sekitar padepokanku, di sekitar padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang. Buat apa prajurit-prajurit sandi Singosari mengawasi padepokan-padepokan yang sudah musnah itu? Sekedar dibayangi oleh ketakutan. Nah, kau tahu betapa kecutnya hati prajurit Singosari terhadap perjuangan kita." Linggopati tertawa, katanya, "Kau berusaha menghibur dirimu sendiri dengan kebanggaan-kebanggaan yang kosong itu. Tapi baiklah, tapi aku bukan pemimpi. Kau pun harus belajar dari pengalaman bahwa mimpimu telah menimbulkan kenangan yang buruk, sangat buruk." Mpu Badatu mengerutkan keningnya. Sekilas dipandanginya Linggopati yang masih saja berdiri tanpa memandangnya. Terasa dada Mpu Badatu mulai bergejolak, tapi ia masih tetap menahan diri dan mencoba mencari jalan keluar dari keadaan itu. "Linggopati," katanya kemudian, "mungkin ada kekecewaan di hati kita masing-masing. Kau kehilangan adikmu dan barangkali beberapa orang-orangmu. Tapi aku pun telah kehilangan banyak sekali, bahkan hampir saja diriku sendiri. Karena itu, apakah kita tidak dapat melihat ke masa depan yang lebih baik dari pengalaman kita yang pahit itu?" Linggopati termenung sejenak. Dipandanginya seorang yang duduk di kejauhan, seorang lagi berjalan hilir mudik. "Tentu lebih dari 2 orang, desisnya." "Apa?" bertanya Mpu Badatu. "Pengawalmu." Mpu Badatu menarik napas dalam-dalam, tapi ia tidak menjawab. "Kita akan berbicara," berkata Linggopati kemudian, "tetapi tidak di padepokanku. Kita akan pergi ke ujung kota ini. Kita akan duduk di bawah sebatang pohon yang rindang. Terserah kepadamu apakah pengawalmu akan mengawasimu atau tidak. Tapi sudah tentu kau tidak dalam pakaian pengemis seperti itu. Aku tidak dikenal dalam pakaian ini. Tetapi jika kita berbicara terlalu lama, maka kita akan dicurigai justru karena kau seorang pengemis. Jadi, aku tunggu kau di jalur jalan ini di luar gerbang kota." Mpu Badatu masih akan bertanya, tetapi Linggopati telah melangkah pergi perlahan-lahan. Sejenak Mpu Badatu mandangi langkahnya seolah-olah tidak mempunyai kepentingan apapun. Menyilang jalan dan semakin lama menjadi semakin jauh. Mpu Badatu menarik napas dalam-dalam, tapi ia ingin bertemu dengan Linggopati. Karena itulah maka ia pun kemudian meninggalkan tempatnya dengan tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali. Mpu Badatu kemudian kembali ke pondoknya. Ia berganti pakaian seperti pakaian orang kebanyakan. Kemudian seperti yang dijanjikannya, ia pun dengan hati-hati telah pergi ke gerbang kota.
Ternyata di luar gerbang ia melihat sebatang pohon tumbuh di tepi jalan agak menjorok masuk ke dalam daerah persawahan di antara sebatang parit yang mengalirkan air yang bening. Ketika ia mendekati pohon itu, ia melihat seorang duduk di atas sebuah pematang, seakan-akan sedang berteduh dari terik matahari yang membakar kulit. Empu Badatu termangu-mangu sejenak. Ia tahu benar bahwa orang itu adalah Linggopati. Perlahan-lahan ia mendekatinya dengan sengaja. Ia tidak memerintahkan pengawalnya untuk mengawasinya agar tidak menimbulkan salah paham. "Kemarilah, duduklah," Linggopati itu persilahkan. Keduanya pun kemudian duduk di bawah bayangan rimbunya dedaunan, sehingga tidak seorang pun yang akan mencurigai mereka. Karena orang-orang yang melihatnya tentu mengira bahwa keduanya memang sedang berteduh. "Bukankah kau akan menceritakan peristiwa yang pahit itu dan memberikan alasan-alasan yang dapat diterima tentang kegagalanmu?" bertanya Linggopati. "Tidak, aku justru berpikir lain. Agaknya hal itu tidak akan banyak menarik perhatianmu. Aku dapat membaca tanggapanmu. Kau tidak akan mempercayainya dengan sungguh-sungguh, karena kau menganggap bahwa aku hanyalah akan sekedar memperbaiki kesalahanku, minta maaf dan minta perlindunganmu." Linggopati mengerutkan keningnya, tetapi ia pun kemudian tersenyum. Katanya, "Kau cukup sombong, tapi aku senang melihat sikapmu. Ternyata kau adalah seorang laki-laki yang punya harga diri dan kesanggupan untuk berbuat. Pujianmu meragukan, tapi baiklah, aku mengucapkan terima kasih." Ia berhenti sejenak lalu, "Aku hanya akan sekedar memberitahukan kepadamu bahwa satu hal yang tidak kita perhitungkan saat itu adalah bahwa di padepokan Kakang Sangondaro terdapat sekelompok prajurit yang menyamar sebagai cantrik di padepokan itu. Agaknya Kakang Sangondaro mencurigai aku dan minta perlindungan. Apalagi di padepokan itu tinggal 3 orang kakak beradik anak Mahendra, Mahesa Murti, Mahesa Pukat, dan yang paling berbahaya dan ternyata telah membunuh adikmu adalah Mahesa Bungalan yang bergelar pembunuh orang berilmu hitam." Linggopati mengangguk-angguk. Katanya, "Aku sudah mendengar semuanya. Dan kau hampir dibunuh oleh kakakmu. Tetapi bahwa kau sempat lari itu agaknya telah menumbuhkan berbagai pertanyaan padaku. Sudahlah, aku katakan, aku membunuh penjagaku." Linggopati termenung sejenak, seolah-olah ia sedang mencernakan kata-kata Empu Badatu. "Tetapi terserah kepadamu. Apakah penilaianmu terhadap pemberitahuanku itu? Apakah kau percaya atau tidak? Atau bahkan sama sekali tidak berarti? Aku tidak peduli. Yang penting bagiku bagaimanakah sikapmu selanjutnya. Apakah kau masih akan melanjutkan perjuanganmu atau kau akan berhenti sampai pada kegagalan pertama?" Linggopati tidak segera menjawab, tetapi ia mencoba merenungkan pertanyaan itu. Jenak kemudian terdiam. Masing-masing tenggelam dalam angan-angannya. Mereka mulai membayangkan apakah yang pernah terjadi, yang kini sedang berlangsung, dan masa yang akan datang. Linggopati tiba-tiba saja berdesah. Katanya, "Aku sudah kehilangan adikku. Kau dapat menduga apakah yang sekarang berkecamuk di dalam hatiku? Aku mengerti, tetapi aku tidak mengerti apakah kau masih mempunyai gairah perjuangan selanjutnya. Kematian adikmu akan mencambukmu untuk berbuat lebih banyak, atau akan mematahkan hatimu sama sekali." "Kau sudah cukup menjengkelkan," potong Linggopati. "Tapi aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadapmu. Tapi justru karena aku tidak dapat berbuat apa-apa itulah, maka aku merasa seakan-akan dadaku akan retak. Karena itu, aku harap kau tidak lagi menyinggung tentang kematian adikku dan rencanaku seterusnya. Apakah aku sudah patah atau aku masih akan berjuang terus? Itu adalah persoalanku sendiri. Tapi jika yang kau maksud menemui aku sekarang untuk memberikan alasan-alasan kegagalanmu untuk mengurangi kesalahanmu,
Aku sudah mendengarnya dan aku akan mencoba mengerti. Kata-katamu pun menyakitkan hatiku. Kaulah yang mula-mula menusuk telingaku dengan kata-kata kasar. Empu Badatu berhenti jenak lalu. Tetapi baiklah, marilah kita lupakan. Mungkin kita masih mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan baik. Linggopati menarik napas dalam-dalam, katanya memandang di kejauhan. Tapi ia tidak segera menjawab. Empu Badatu tidak mendesaknya. Ia pun memandang kilatan cahaya matahari yang jauh di atas riak air yang mengalir di parit kecil di sebelah tempat mereka duduk. Apakah kita masih dapat berbicara? Bertanya Linggopati. Kenapa tidak? Baiklah, apakah yang akan kita bicarakan? Masa depan. Linggopati termenung sejenak lalu. Apakah kau bermaksud menyatukan kekuatan di antara kita, seperti yang pernah kita lakukan dan gagal mutlak itu? Ya, tetapi sudah tentu dengan pertimbangan yang lebih baik, sehingga kegagalan itu tidak akan terulang lagi. Keadaan di luar perhitungan kita harus kita pertimbangkan, masak-masak, dan tidak tergesa-gesa. Linggopati memandang Empu Badatu sejenak, katanya. Nampaknya meyakinkan sekali. Linggopati, aku merasa bahwa aku telah membuat kesalahan. Karena itu, pada masa mendatang, kita akan membicarakan setiap langkah dengan masak. Aku sadar bahwa yang kita hadapi adalah kekuatan raksasa yang sulit digoyahkan. Apalagi jika kita berbuat sendiri-sendiri. Linggopati mengangguk-angguk, jawabnya. Aku mengerti Singosari benar-benar telah mapan, tetapi Kediri pernah dihancurkan oleh aku, Tumapel. Kau harus mempelajari peristiwa itu sebaik-baiknya. Aku sudah melakukannya. Karena saat itu Kediri bergolak, para Brahmana merasa tidak puas dan melakukan tindakan yang merugikan pemerintahan Kediri saat itu. Dan kau juga akan menumbuhkan perasaan tidak puas itu di kalangan rakyat Singosari. Linggopati tidak menjawab, tetapi dalam kediamannya justru tersirat tekadnya yang bulat untuk melakukan seperti yang dikatakan oleh Empu Badatu. Linggopati, berkata Empu Badatu, hatimu masih tertutup. Kau masih tetap menganggap aku seorang yang bodoh, seorang yang tidak mampu menilai medan dan bahkan telah mengorbankan orang-orang terbaik dari beberapa lingkungan. Tetapi aku kira aku bukan orang yang sebodoh itu. Empu, berkata Linggopati, aku tahu bahwa pikiranmu terang. Hampir semua yang kau katakan telah terpikirkan pula olehku. Sehingga dengan jujur aku katakan bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan kita sejalan. Tapi aku masih belum dapat melupakan kekecewaanku terhadap kematian Lingodadi. Karena kematiannya benar-benar telah menyusutkan kekuatan Mahibit yang dengan susah payah aku bangun untuk waktu yang lama. Orang-orang yang semula mengaguminya dan berada di bawah pengaruhnya mulai ragu-ragu bahwa Lingodadi dapat terbunuh di peperangan. Apalagi kemudian tersebar berita bahwa pembunuhnya adalah Mahisa Bungalan. Orang seperti yang juga Lingodadi mendapat gelar pembunuh orang berilmu hitam. Tetapi apakah kekecewaanmu itu akan tetap membayangi hatimu sehingga kau tidak lagi dapat bangkit dan melakukan sesuatu tanpa adikmu? Kematiannya adalah suatu kenyataan dan kau tidak dapat ingkar dari kenyataan. Empu Badatu berhenti sejenak lalu. Pertimbangkan, aku menunggu keputusanmu. Tapi dengan atau tidak dengan kau, aku akan berjalan terus meskipun lambat dan lama. Kau masih tetap sombong, tapi aku mengerti maksudmu. Kau ingin mendesak aku agar aku segera memberikan keputusan, agar kau tidak mengambil keputusan sendiri. Linggopati berhenti sejenak lalu. Aku akan memikirkannya, Empu. Tapi kau tentu sudah menduga bahwa aku akan memelihara dendam di dalam hatiku atas kematian adikku.
Tapi bukankah kita tidak akan tergesa-gesa agar kita tidak terperosok ke dalam neraka lagi karena kesalahan yang tidak perlu terjadi? Kau benar, dan aku pun tidak ingin memaksa agar kau cepat mengambil keputusan, meskipun keputusan itu sudah nampak pada sikapmu. Ninggopati menarik napas panjang. Dipandanginya Empu Bharadatu sejenak, namun kemudian kembali ia mandang kejauhan sambil bergumam, "Kita akan bertemu lagi. Aku menunggumu di tempat ini 8 hari lagi. Aku harus datang lagi ke Mahibit dan mencarimu di tempat ini. Aku mengerti bahwa kau masih belum percaya sepenuhnya kepadaku. Tapi apakah kau tidak akan menerimaku di padepokanmu? Aku tidak mempunyai tempat tertentu sekarang. Padepokanku pun masih tetap dihuni oleh orang-orangku, bahkan padepokanku yang semula. Dan sudah lama aku tinggalkan, kini telah aku pergunakan pula. Tapi aku tidak berada di kedua tempat itu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di manakah aku tinggal. Bahkan pengawal-pengawalku yang terdekat pun tidak, selain 2 orang kepercayaanku. Bagaimana hubunganmu dengan orang-orangmu?" "Kedua orang kepercayaanku merupakan penghubung yang dapat aku percaya sepenuhnya. Selain dari keduanya, aku juga sering datang kepada mereka untuk keperluan yang penting. Bagi beberapa orang, aku masih merupakan guru yang baik, yang setiap saat membina mereka dalam olah kanuragan. Aku ingin pasukanku menjadi kuat dan dapat dipercaya." Empu Bharadatu mengangguk-angguk, katanya, "Baiklah, aku akan datang 8 hari lagi. Aku akan mendengar keputusanmu. Tetapi bahwa suasana yang tidak tenang harus ditumbuhkan di Singosari dan daerah kekuasaannya. Aku tidak perlu menunggumu. Mungkin aku akan mulai dari daerah yang agak jauh dari kota raja, tapi mungkin aku akan mulai dari kota raja itu sendiri. Karena sebenarnya lah sumber perubahan adalah di kota raja itu sendiri. Seperti saat Kenarok menguasai Kediri, maka seluruh wilayahnya dengan sendirinya akan tunduk kepada keadaan yang berlaku di kota raja. Kau cerdik juga, tapi sudah tentu tidak semudah itu. Namun demikian, jika kau mulailah. Aku akan membuat pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Terserah kepadamu. Aku kembali ke padepokanku 8 hari lagi. Aku sudah akan berada di sini. Aku ingin mendengar apakah yang akan kau lakukan kemudian." Ninggopati tidak menyaut ketika Empu Bharadatu kemudian berdiri. Ninggopati masih tetap duduk di tempatnya. "Aku minta diri," berkata Empu Bharadatu. Ninggopati mengangguk, katanya, "Mudah-mudahan kita dapat menemukan persesuaian. Betapa kekecewaan mencekam hatiku karena kematian Linggodadi." Empu Bharadatu pun kemudian meninggalkan tempat itu. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya Linggopati masih tetap duduk di tempatnya. "Ia masih dicekam oleh kekecewaan," desis Empu Bharadatu. Tapi Empu Bharadatu dapat mengerti perasaan Linggopati yang seakan-akan menjadi retak karena kehilangan adiknya. Ternyata Empu Bharadatu tidak tinggal di Mahibit lebih lama lagi. Ketika ia sampai di pondoknya, maka ia pun segera mempersiapkan diri untuk kembali ke padepokannya sendiri. "Apakah kita akan berangkat sekarang?" bertanya seorang pengawalnya. "Bagi kita, sekarang atau besok tidak ada bedanya." Pengawalnya tidak bertanya lagi. Sebenarnya lah bagi mereka waktu tidak banyak mempengaruhi. Seandainya mereka harus bermalam beberapa malam sekalipun di perjalanan, mereka sama sekali tidak akan cemas. Demikianlah setelah memberikan imbalan kepada pemilik rumah yang ditempati oleh Empu Bharadatu dan para pengawalnya agar tidak kecewa dan banyak bercerita tentang mereka, maka Empu Bharadatu pun segera meninggalkan Mahibit. "Apakah kita akan kembali singgah di padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang?" bertanya pengawalnya. "Tidak sekarang. Jika aku kelak kembali ke Mahibit,
barulah aku akan singgah di kedua padepokan itu. Sekarang waktunya masih kurang tepat. Mungkin orang-orang dari kedua padepokan itu berbuat bodoh dan menyampaikan kehadiranku kepada prajurit-prajurit Singosari, sehingga kedua padepokan itu diawasi. Pengawalnya mengangguk-angguk. Seperti yang sudah aku katakan, prajurit-prajurit Singosari itu akhirnya akan jemu dan menghentikan pengawasannya. Barulah kita akan singgah lagi dan memberikan beberapa pesan kepada mereka. Jika perlu, aku dapat menakut-nakuti mereka dengan beberapa macam cara. Demikianlah maka Empu Baldatu dan pengawalnya berpacu langsung kembali ke padepokan mereka, meskipun mereka harus bermalam di perjalanan. Di tepi hutan yang tidak begitu lebat, mereka mencari tempat yang baik untuk beristirahat. Mereka mengikat kuda mereka di tempat yang berumput, sementara mereka menyiapkan tempat untuk berbaring. Seperti biasanya, bergantian mereka berjaga-jaga. Mungkin ada binatang buas yang mendekat, tapi mungkin juga ada sekelompok orang yang tidak sengaja menghampiri mereka. Tapi semalam suntuk mereka tidak menemui kesulitan sama sekali. Menjelang fajar, mereka pun telah bersiap-siap. Karena mereka tidak membuat perapian, maka mereka minum air langsung dari sebuah belik di bawah sebatang pohon preh yang besar. Terasa air itu sangat dingin. Tapi karena mereka merasa haus, maka teguk air itu rasa-rasanya membuat tubuh mereka menjadi segar. Kita akan mencari makan di sepanjang perjalanan, berkata Empu Baldatu. Demikianlah maka mereka pun segera melanjutkan perjalanan kembali ke padepokannya sendiri. Dalam pada itu, orang-orang dari padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang masih saja dicekam oleh kebingungan. Apakah yang sebaiknya mereka lakukan? Mereka merasa bahwa mereka telah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk berbuat sesuatu. Kegagalan serangan mereka pada padepokan Empu Songondaru membuat mereka seakan-akan lumpuh sama sekali, bukan saja kekuatan pasukan mereka, tapi juga hati mereka bagaikan telah patah. Apalagi karena sikap para prajurit Singosari yang justru di luar dugaan mereka. Para prajurit itu tidak mendera mereka dengan rotan dan menghukum picis di perapatan, tetapi justru mereka mendapat kesempatan untuk kembali ke padepokan dan mulai dengan kehidupan wajar. Meskipun mereka merasa kekurangan, walaupun mereka sudah bekerja berat, tetapi rasa-rasanya hati mereka menjadi semakin tentram. Dalam keadaan yang demikian itulah Empu Baldatu datang dan mulai mengguncang padepokan itu dengan cita-citanya yang melambung setinggi awan di langit, tetapi yang dilandasi dengan sikap yang salah. Karena baginya segala cara akan dipergunakan untuk mencapai maksudnya, benar atau salah. Kita tidak akan dapat memilih, salah seorang dari kelompok Serigala Putih mengeluh di antara mereka. Ya, kita tidak dapat memilih. Jika kita menentang kehendak Empu Baldatu, maka akibatnya akan sangat parah bagi kita. Kawan-kawannya merenung sejenak. Lalu tiba-tiba saja salah seorang bertanya, bagaimana dengan orang-orang Macan Kumbang? Yang lain terdiam. Meskipun mereka telah bekerja bersama-sama dalam beberapa hal di bawah pimpinan Empu Baldatu,